Sebenarnya kemarin sempat ada pro kontra Mas mengenai lambang PS1 kok di dalamnya ada juga lambang NU gitu. Itu oknum dulur kita sendiri, bukan protes sebenarnya, cuman mempertanyakan kok organisasi PS1 itu sendiri kok ada NU-nya gitu kan. Pandangan beliau bahwasanya NU itu dengan tulisan lambang lapas NU itu dianggap itu adalah lambang dari organisasi atau pencak silat Pagar Nusa, Mas. Jangan lupa subscribe PS1 Rayon NU Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, sekarang saya lagi berada di Sekolah NU Nahdlatul Ulama ya, bersama Mas Dailani. Siapa nama lengkapnya, Mas? Ahmad Dailani, Mas. Mas Ahmad Dailani ya. Nah, tapi di sini yang menariknya, yang saya tahu kebanyakan NU itu dari Pagar Nusa ya, dari dulur kita organisasi pencak silat Pagar Nusa. Tapi di sini NU-nya dari organisasi PS1 yang dimana Mas Dailani sendiri pelatih rayon di sini, Mas ya? Iya benar, Mas. Saya Bisa ketua juga Mas rayon. Dailani sini. Iya, siap. Jadi di sini pelatihan organisasinya di sini, TC-nya juga di sini, Mas ya? Iya, benar. Nanti kita akan tanya-tanya tentang PS1 NU. Katanya ada pro dan kontra juga. Iya, Makanya benar. disimak terus, Mas ya? Iya, siap. Saya bertemu Mas Dailani ini kemarin pada saat di pertandingan. Saya melihat lambangnya. Boleh ke belakang, Mas? Tuh. PS1 NU. Jadi lambang NU, lambang PS1. Iya, benar, Mas. Jadi boleh ceritain singkat sedikit, Mas. Kok bisa ini ada lambang PS1, lambang NU ini? Oke, sebenarnya kemarin sempat ada pro kontra Mas mengenai lambang PS1 kok di dalamnya ada juga lambang NU gitu. Itu oknum dulur kita sendiri, bukan protes sebenarnya, cuman mempertanyakan kok organisasi PS1 itu sendiri kok ada NU-nya gitu kan. Pandangan beliau bahwasanya NU itu dengan tulisan lambang lapas NU itu dianggap itu adalah lambang dari organisasi atau pencak silat Pagar Nusa, Mas. Ya, jadi mungkin kurang pemahaman dari saudara kita atau dulur kita mengenai lambang NU itu sebenarnya lambang apa, terus di dalamnya tuh apa sih yang ada di dalamnya, khususnya gitu untuk Pagar Nusa. Pagar Nusa itu sebenarnya lambangnya lambang NU atau gimana gitu. Jadi kurang pemahaman beliau tentang itu. Tapi setelah dijelaskan, beliau paham dan beliau bisa menerima dengan lambang kita ini. Memang kan identik NU ini dengan Pagar Nusa. Pagar ya? Nusa, benar, Mas. Ternyata NU itu mempersatukan pencak silat tuh dulur. Jadi bukan cuma Pagar Nusa, PS1 ada, ya pokoknya banyak, Mas ya. Iya, benar. Akan lebih lengkapnya kita tanya-tanyakan nanti. Ya pokoknya lebih seru lah. Nah di sini katanya adik-adik lagi sedang TC, Mas ya? Iya, benar, Mas. Jadi hari Pengen ini sharing-sharing. kita ada TC dan harapan kami nanti Mas untuk bisa berbagi pengalaman atau nanti adik-adik bisa bertanya nanti. Oke, jadi bolehlah kita tanya jawab aja, ntar ya sharing-sharing lah ya. Oke, siap. Sharing-sharing dah tuh baru kita tanya-tanya tentang PS1 itu. Oke, Kita siap. langsung masuk, Mas. Oke, boleh, Mas. PS1 NU, keren. Berarti ini SMP SMP SMA NU, SMP Mas. SMA NU. Iya, Oke. Mas. Jadi di sini secara sah kita mempunyai lambang hati. Iya, udah benar, Mas. diukir ini, guys. Ini lambang PS1, sampingnya Pramuka. Iya, siap, Mas. Oh. Karena sejarahnya, Mas, Ini. untuk membuat bangunan taman ini sendiri itu dibantu sama adik-adik siswa PS1 Rayon NU khususnya, gitu. Mas. Jadi kita buat lambang sejarah. Oh, jadi membuat apa? Kolam, taman Kolam ini ya. taman ya. Kurang lebih kayak gitu lah ya. Ah, Nah, di situ adik-adik sudah iya. Sudah menunggu untuk melingkar minta pengalaman gitu, Mas. sharing-sharing. Oke, sekarang saya sudah berada sama adik-adik yang latihan hari ini, latihan TC, Mas Iya, ya. benar, Mas. Tadi udah salaman juga sama sosnya, dan situ juga di dalam
ada sesepuh situ. Yang lagi latihan apa namanya? Privat. Privat, Mas. Jadi ada latihan privat juga ya, sesepuh yang latih langsung. Nah di sini ini yang sekolah sini semua ada apa umum Mas? Umum, Mas. Jadi Umum, ada ya? beberapa sekolah luar juga, Mas. Sekolah luar juga. Aku pengen lihat nih, sini satu sini. Sini. Jangan takut. Aku pengen lihat tulisan bajunya nih. Apa ini? Siapa namanya? Ruli, ini ketebak namanya. Ruli. Ini tulisannya, tidak ada pesilat yang kuat tanpa melewati latihan yang berat. Wah, keren itu. Belakangnya apa? Belakang. Pencak silat SMP, SMA, NU. Maju tanpa entar. Maju tanpa menyingkirkan, naik tanpa menjatuhkan, baik tanpa menjelekkan. Oke. Keren ini. Terima kasih, Ruli. Oke, boleh Mas? Gimana langsung kita ini? Oke. Mau sharing-sharing ya? Langsung sharing-sharing aja, Mas. Ya, boleh. Oke, untuk adik-adik yang mungkin mau bertanya mengenai teknik-teknik yang mungkin sudah menjadi pengalaman dari Mas Denny, monggo. Yang dari yang putra, ayo angkat tangan yang mau bertanya. Tapi Silakan. nanya langsung praktek ya. Siapa yang nanya? Sini. Maju. Sini. Ke tengah. Salto juga boleh. Siapa namanya? Rian kelas berapa? Kelas 8. Sekolah sini apa enggak? Iya. Oke, nanya apa Rian? Mana cara bantingan cepat? Mak mano cara bantingan cepat? Oke, jadi gimana caranya membantingnya cepat? Sebenarnya latihan bantingan yang cepat itu ya harus kita latih ya. Nggak ada bantingan yang cepat tanpa kita latih. Kalau kita latih mau bantingan apapun cepat semua. Tapi kalau mau praktis ya bantingan yang L atau gasing. Tahu bantingan gasing nggak? Coba tendang, ajak temennya satu. Jadi nggak ada namanya bantingan cepat. Pokoknya dilatih terus hingga latih bantingannya bisa menjadi cepat. Tapi Iya. kalau mau yang simple, gasing tadi coba. Mantap. Oke, kayak gitulah kira-kira. Tapi harus ada kagetan. Makanya tangannya harus dilatih kuat. Harus ada latihan beban. Jadi biar tangannya kuat, membantingnya kuat, itu ada latihan beban juga, Mas. Siap. Bukan cuma latihan pukul tendang doang, ada latihan beban. Latihan beban tuh kayak apa ya? Kayak fitness lah contohnya. Bisa fitnessnya tuh sama mereka dukungan kayak gitu kan. Oh, Kayak gini. Ya. Untuk kekuatan tangan, Mas ya. Intinya bantingan cepat itu yang dilatih terus. Nggak ada yang bantingan yang secepat mungkin. Intinya yang dilatih terus. Oke? Tapi Mungkin bantingan boleh dicontohin dulu, Mas. yang Biar adik-adik yang gasing tadi sini. ya. Sedikit, tendang. Stop. Nah, bantingan gasing ini harus dikagetkan. Nah, kalau dia sudah goyang, baru ditarik ke samping. Nah, syaratnya satu. Dia nggak boleh megang badan kita. Jadi sini. Kalau dia pegang. Nah, dia udah kuat. Jadi dia nggak boleh megang kita. Dikaget, makanya kita ikut ke samping supaya dia nggak bisa megang. Kalau dia udah megang, dia udah kuat atau enggak kita jatuh bersama. Kayak itu biasanya. Iya. Coba. Tapi beda berat sih dia. Iya. Pembanting ya. Banting Dian. Oke, kurang karena beratnya jauh. Oh, iya. Tapi intinya tekniknya udah benar. Kaget ke samping. Ingat jangan sampai lawan megang ya. Ngerti? Yang lain ngerti enggak? Oke, ada lagi yang lain. Ya. Oh, langsung. Siapa namanya? Kurniawan. Jomblo enggak? Apa nanya apa? Cak mana Mas cara gontingan yang cepat itu? Cara guntingan yang cepat sebenarnya sama sih. Pengennya yang mana? Guntingan depan, guntingan belakang? Guntingan depan. Mas Denny pengen lihat Kurniawan gunting dulu, baru dibenerin. Ajak temannya. Mas Denny mau lihat Kurniawan gunting, baru Mas Denny benerin. Sebenarnya sama kayak tadi, gunting yang cepat tuh guntingan yang dilatih. Tapi Mas Denny pengen membenarkan teknik aja sih. Iya. Coba. Wih, udah bagus guntingannya. Itu bagus kok. Sekarang kau balik. Nah, gunting dia. Tuh, bisa nggak? Ting depan. Just. Oke. Jadi Mas Denny jelaskan sedikit ya. Ketika kamu pasangnya biasa kanan depan, nggak usah diganti lagi. Kayak tadi, misal pasang. Ini pasangan kamu kanan depan. Jadi guntingan kayak ini bisa.
Terus dia ganti kaki. Gak usah ikut bingung, gak usah ganti juga. Cukup guntingnya sama, cuman sasarannya. Nah, sasarannya sedikit tinggi ke arah. Siap. Hati-hati jatuh ya. Pasang. Siaga, ntar takutnya kebentur kepala. Pasang. Pas. Nah, agak dikuatin dikit. Kuat-kuatnya, tahan ya Mas Denny ya. Nah, jadi Pasang jangan aja. gemeter, santai, relax. Oke, pasang, yuk. Cus. Nah, jadi dia sedikit ke arah perut. Aman kan? Ke arah perut kayak ini. Biar kau ngerasain. Kau kerasin kan? Keras. Ya, jadi pakai bahasa Palembang gitu. Nah, biar tahu di mana arahnya. Oke. Mas Denny santai tuh. Kalau Mas Denny kuatin sakit sini kau. Coba praktekin. Nyambung nggak? Yuk. Pasang. Cus. Sip. Bagus ya, Mas. Cepet nangkep banget. Tangan lo. Ngerti ya? Jadi sebenarnya guntingan tuh kita tidak usah ganti-ganti, tapi kita tahu arahnya di mana. Pada saat dia kakinya kiri depan gimana, kanan depan gimana guntingnya. Paham? Oke, ada lagi. Ada yang tanya lagi? Boleh arah sini, Mas. Biar adik-adik ini kelihatan nih. Ada lagi yang nanya? Di situ, Mas. Yuk, siapa lagi nanya? Yang cewek boleh nanya. Nah, cowok terus mana yang ceweknya nih? Sini. Siapa nama? Ini amal nggak saya arah sini, Mas? Apa bagus di situ? Aman? Oke. Jangan gemeter. Nanya apa nih? Nama lu, nama. Nama dulu. Oh, Ruli tadi, Ruli. Iya, Ruli. Biar tendangan cepat. Dilatih beban. Pengennya tendangan apa dulu nih? C. A, T. C. Tendang. Ini deg-degan coba. Pengen tendangan C. Coba Mas Denny pengen lihat tendangan C. Suruh temannya pegang. Ayo, Jadi diri, satu. kamu kalau nanyo harus praktek. Itu kalau Mas Denny kayak gitu. Ayo. Yuk, sini. Sini yang megang. Tendang apa? C. Yuk, coba. Pasang dulu. Gak usah grogi, santai. Di sini kita belajar, jangan malu kalau belajar. Yuk, pasang. Tendang. Lagi. Oke. Nah, jadi sebenarnya tendangan Ruli ini udah cepat. Jadi bagaimana caranya supaya tendangan itu cepat? Maksudnya cepat tuh supaya nggak ketangkep kan? Iya. Nah, tendangnya taruh di bawah. Nah, mungkin pada saat kamu latihan di organisasi, tendang kan taruh belakang. Iya. Itu tidak salah karena tempatnya terbatas. Kalau maju terus mungkin nabrak. Nah, tapi kalau ke target, kita tendangnya ke depan. Karena apa? Jadi pada saat misalkan orang nangkep, bisa neken ke bawah. Tapi kalau orang nangkep neken ke belakang, nggak bisa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa pada saat naruh bisa kiri dilatih lagi. Jadi tendangannya kanan dan kiri. Kalau kamu taruh belakang, tendangannya kanan terus. Ya pokoknya relax, siap. Satu lagi, ketika nendang tuh tidak boleh tegang kayak tadi. Ya relax. Nah, jadi taruh bawah, tekan. Coba tekan bawah. Oke. Tapi nyambung ya. Nanti kamu belajar, ada yang nangkep kamu tekenin. Intinya kayak gitu sih. Kalau nendang, taruh ke depan. Jadi bisa kanan dan kiri. Sekarang kanan kiri. Ya, pasang. Mantap. Kanan kiri. Go. Nah, terus. Untuk pelajaran teman-teman, megang ini juga penting. Kita butuh belajar megang. Karena kalau kamu megangnya bagus, tendangan teman jadi bagus. Pegangnya jelek juga jadi jelek. Coba, tendang. Cepat. Kanan kiri. Kanan kiri langsung. Oke, Mas Denny megangin. Cepat ya. Ayo, siap. Go. Nah, jadi beda kan? Kalau kamu ngerti megang, tendangan dia jadi bagus. Jadi megangnya tuh tidak mesti set, ganti sini juga. Cukup di depan sini. Lagi. 4 kali. Go. Go. Oke. Jadi paham? Ngerti nggak? Tos dulu Ira. Nyambung ya? Oke, ada lagi yang lain. Silakan duduk. Ada Oke, pertanyaan yang lagi Ruli? Cukup? Yang lain? Yuk. Siapa namanya? Nah, ini Sri Kandi. Siapa namanya? Lili mas.
Lili. Iya mas. Oke, Lili sekolah di mana? Di Bina Sriwijaya. Bina Sriwijaya. Oke. Sekarang Sabuk? Sabuk. Hijau, Mas. Sabuk hijau. Insya Allah calon warga tahun ini. Insya Allah calon warga. Wah, 1 abad berarti ya. Momen. Nanya apa Lili? Cara menghindar bantian jangan mas. Cara menghindar Bisa menghindar bantian relawan. coba praktek dulu deh, gimana maksudnya? Cara menghindar atau mengatasi atau gimana? Menghindar dari bantian relawan. Kan diserang. Menghindar jangan mas. Oh, maksudnya kita nendang, Tidak lawan. lawan nendang. Terus? Kita menghindar jangan mas. Biar tidak dibanting. Mungkin Lawan. prakteknya gini Ya. Mas, mungkin pada saat ditendang, Nendang. nah itu kan lepas dia gunting sering lawan musuhnya, gitu mungkin di situ Mas. Jangan dilepas kalau dia tidak mau gunting. Ajak lagi temannya, coba. Ayo Pani, Mm-mm. yang beratnya sama. Jadi kalau nggak mau digunting, kakinya jangan dilepas. Sini. Misalkan ini, kau sini. Nah, kayak yang tadi ya. Tendang. Nah, jadi kalau dilepas, dia bisa gunting. Nah, sekarang kalau nggak mau digunting, tendang. Bisa nggak digunting? Bisa dia gunting. Berarti salah kaki. Kaki satunya. Nah, bisa nggak gunting dia? Kalau ditangkap. Bisa, coba gunting. Gunting. Ke belakang, sini kakinya. Nah, sekarang kalau dia ada jatuh guntingnya, dia jatuhan. Jadi jangan takut. Yang harus kamu latih adalah kekuatan kamu. Ya. Jadi kalau kita nangkep, dia gunting, kita tidak jatuh, dia disebut jatuhan. Karena kaki dia kita tangkep. Ya, ngerti, Lili? Ada lagi pertanyaan. Tapi kalau cara menghindarnya, kalau takut digunting pegangin aja. Atau menghindar supaya dia diserang, nggak usah ditangkap. Kasih mas. Ada lagi? Nyambung nggak? Nyambung mas. Nyambung nian. Iya, mas. Ada lagi siapa Oke, bertanya? yang lain. Yang lain masih ada yang bertanya? Ayo, siapa lagi? Oh, ini nah. Oh, ini. Ayo yang lain. Yang cewek. Ada. Masih ya? Nggak apa-apa, tanyain bebas. Jangan malu. Karena makin banyak bertanya itu ilmu deh. Siapa namanya? Stefani. Sini ngadep kamera dong. Stefani. Iya. Wah, orang barat ya. Stefani sekolah di mana? Iya, Zaria. 12 ini. Oh, oke. Sabuk? Sabuk hijau. Calon warga enggak? Calon warga. Calon warga juga insya Allah. Stefani nanya apa? Calon misalnya lawan yang lebih tinggi itu macam mana? Cara menghadapi lawan yang tinggi. Oke, cari lawan yang tinggi. Pengalaman dia waktu tanding kemarin Mas, ketemu musuh yang bagus lebih itu, tinggi. ini pertanyaan yang dari pengalaman dia, bagus. Jadi ketika kamu bertemu lawan yang tinggi, harus mainnya jarak dekat. Bagaimana caranya dekat? Dekat baru serang. Ya. Kalau kamu mainnya jarak jauh dan dekatnya lambat, kena ganjel. Jadi caranya ketika ketemu lawan yang tinggi, kamu harus mainnya jaraknya sedekat mungkin. Karena ketika dekat, kaki kamu nyampe, kaki dia lebih kepotong, dia lambat tendangannya. Jadi mainnya harus ditabrak, mainnya jarak dekat, dan memang harus cepat. Gimana caranya melatihnya supaya dekat, bebas? Nah, harus ngagetin. Kuncinya harus ngagetin lawan. Dipepet terus, betul. Ditabrak. Ya. Kalau tidak berani serangan langsung, pakai blok dulu, belajar pukul, baru tendang. Oke? Jadi sebaliknya, gimana cara ngatasi lawan yang pendek? Ngatur jarak, jangan sampai dipepet, gitu ya. Jadi kalau kamu ketemu kayak itu aja terus. Oke? Ada lagi? Cukup, ya. Yang lain? Nah, ini. Ada lagi yang nanya nak? Halo, nak katanya Mas Denny nak lanjut ke Mas Dailani nih. Ada lagi? Sini. Siapa namanya? Namanya? Alia. Kalia. Alia. Alia, oke. Alia nanya apa? Poin-poin penting dalam pertandingan. Oke. Yang pertama, poinnya harus jelas. Bagaimana sih cara mendapat poin yang jelas? Mungkin kata kamu, aku lah nendang banyak, kok aku kalah. Ya. Pertama, tendangan kamu mungkin tidak ditulis wasit juri, ya. Tidak ditulis juri karena mungkin sudut pandangnya nggak kelihatan.
Nah, di sini kamu harus sadar ketika kamu nyerang, tendangan kamu itu di depan wasit atau tidak. Nah, itu harus sadar pertama. Kedua, tendangan kamu tidak boleh terhalang tangan teman. Misalkan tendang sini, tendang sini. Nah, itu tidak poin. Tendangan yang poin adalah yang bersih, tendang. Nah, yang kenanya body tanpa ada penghalang. Ini harus paham kamu. Jadi kalau kamu banyak nendang, jangan pernah kamu ngerasa menang poin. Tidak tahu wasit, tidak ngelihat. Kecuali kalau kamu banyak bantingan, jatuhan, pasti ditulis. Poin penting banyakin jatuhan pasti. Ya. Dan poin-poin itu yang harus dipahamin. Terus di pertandingan kan banyak teman-teman tuh. Kalian tidak usah dengerin yang lain, cukup dengerin arahan official. Kalau kamu dengerin yang lain pasti pusing. Jadi cukup dengerin official. Teman-teman juga nggak usah kasih arahan temannya, cukup kasih supporter, kasih support. Ya, masalah arahan cukup official, percayakan sama official. Paham? Ini pengalaman harusnya. Kebanyakan pemula ketika tanding didengerin galau sini, toleh situ, kena tendang ujung-ujung. Pengalaman Oke? gitu ya. Mungkin itu sih kalau mau dijelasin banyak sebenarnya. Ya. Ada lagi? Oke. Masih ada Ada. lagi? Yang lain ada? Yo, yang punya pengalaman tanding kemarin, Ayo, masih Siska. ada nggak? Kalau nggak ada berarti cukup, kalian latihan. Cukup ya? Cukup. Oke, tepuk tangan lu. Oke, Mas Igo sini lu. Jadi Mas Dailani, sebelum saya mau nanya sesi pertanyaan tentang S1NU, ya. Tadi saya udah nanya belum sih kapan ini dibuka S1NU? Berdiri ya? P1 di NU ya? Belum Mas. Belum Mungkin ya? nanti kita jelasin nanti. Oh, di part 2 aja ya? Iya, siap. Oke, mungkin kita akan bahas di part 2 masalah PS1NU, pro kontranya juga, Iya, Mas ya. siap. Ya pokoknya akan lebih seru lah. Oke, ditunggu part 2-nya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.